Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nila Zuratul Ma'nuna, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Teman-teman, yuk kita mulai melihat dakwah dari sudut yang lebih dalam. Bukan cuma menyampaikan pesan, tetapi juga memahami dasar berpikir, kondisi sosial, dan kekuatan spiritualnya. Di video ini kita akan belajar dari 3 tokoh besar Islam. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini bersama. Ada apa sih dalam filsafat dakwah? Jadi, dalam filsafat dakwah itu mengkaji hakikat, tujuan, dan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan yang rasional, sosial, dan juga spiritual. Jadi, teman-teman, filsafat dakwah itu bukan cuma ilmu bicara, tapi ilmu memahami manusia dan realitasnya. Yuk kita jadikan dakwah sebagai aktivitas yang cerdas di akal, tepat di strategi, dan lembut di hati. 3 tokoh besar itu yaitu Al-Farabi yang biasa dikenal dengan filsuf rasional atau biasa juga disebut dengan guru kedua. Kemudian Ibnu Khaldun yaitu bapak sosiologi Islam sekaligus penulis Muqaddimah. Dan yang ketiga ada Al-Ghazali sebagai ulama, sufi, dan juga Hujjatul Islam. Yuk kenalan dulu dengan mereka. Ada Al-Farabi yang mengajak dakwah lewat kekuatan logika, Ibnu Khaldun yang mengajarkan dakwah lewat pembacaan sosial, dan Al-Ghazali yang mengingatkan bahwa dakwah harus berawal dari hati yang bersih. Keren kan? Mari kita dalami satu persatu ya. 3 tokoh tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Al-Farabi, dakwah bagian dari pembentukan masyarakat ideal atau Al-Madinah Al-Fadilah. Dakwah harus rasional, edukatif, dan berhikmah, dan berfokus pada pendidikan moral dan peran akal. Teman-teman, Al-Farabi mengajak kita berdakwah dengan ilmu dan argumen, bukan cuma ikut-ikutan. Maka, yuk mari edukasi audiens, ajak mereka paham karena kesadaran bukan paksaan. Karena dakwah yang kuat itu yang bisa diterima oleh orang yang berpikir kritis sekalipun. Kemudian, akal dan wahyu saling melengkapi. Dakwah sebagai proses penyempurnaan jiwa. Yuk kita tanam mindset ini. Akal kita digunakan untuk membuka pintu dakwah. Wahyu digunakan untuk menuntun arahnya. Jadi teman-teman, mari kita berdakwah cerdas, bukan keras, memahamkan, bukan memojokkan. Yang kedua, pandangan dakwah menurut Ibnu Khaldun. Dakwah harus memahami kondisi sosial dan budaya mad'u. Keberhasilan dakwah ditopang solidaritas sosial atau ashabiyah. Kemudian, perubahan sosial lewat dakwah dilakukan bertahap dan juga adaptif. Teman-teman, Ibnu Khaldun ngajarin kita dakwah nggak bisa kaku dan sama ke semua orang. Yuk kita mulai berdakwah dengan membaca medan, budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakatnya. Mari bangun solidaritas, kolaborasi, dan pendekatan yang membumi agar pesan Islam makin mudah diterima. Kemudian, persatuan dan kekuatan komunitas memperkuat pengaruh dakwah. Dakwah bukan hanya spiritual, tapi juga peradaban sosial. Jadi teman-teman, yuk kuatkan komunitas bukan cuma konten, karena dakwah yang besar lahir dari umat yang solid, bukan tercerai-berai. Yang ketiga, pandangan dakwah menurut Al-Ghazali. Dakwah untuk perbaikan moral dan penyucian hati. Dai wajib berilmu, ikhlas, dan berakhlak, menolak debat keras, mengedepankan kelembutan dan keteladangan. Karya beliau yaitu rujukannya pada Ihya Ulumuddin. Teman-teman, Al-Ghazali ngasih pesan penting. Dakwah yang paling berpengaruh itu yang keluar dari hati yang ikhlas. Yuk mari berdakwah dengan kasih sayang, bukan kebencian, dengan teladan, bukan sekedar omongan.
Jadi integrasi dari 3 perspektif dakwah tersebut, Al-Farabi, dakwah berbasis akal dan edukasi moral, kemudian Ibnu Khaldun, dakwah kontekstual sesuai sosial budaya dan diperkuat solidaritas, Al-Ghazali, dakwah berlandaskan keikhlasan, keteladanan, dan penyucian hati. Dakwah ideal sama dengan memadukan akal, realitas sosial, dan spiritual. Tujuannya menggerakkan perubahan yang seimbang dan membawa kebaikan. Teman-teman, yuk kita rangkum bareng. Dari Al-Farabi kita belajar bahwa dakwah harus masuk akal dan mendidik. Dari Ibnu Khaldun kita diingatkan untuk membaca kondisi masyarakat dan membangun persatuan. Dari Al-Ghazali kita diajak menjaga ketulusan hati dan akhlak sebagai keteladanan. Nah, bayangin kalau 3 ini kita gabungkan, dakwah jadi cerdas, relevan, dan menyentuh hati sekaligus. Maka saya mengajak kita semua, mari jangan memilih salah satu, tapi ambil semuanya agar dakwah kita bukan hanya didengar, tetapi juga dipahami, dirasakan, dan diikuti dengan kesadaran. Yuk mulai dari cara kita bicara, cara kita bersikap, dan cara kita bermedia. Di era modern ini muncullah tantangan dakwah berasal dari internal, yaitu godaan popularitas, pengakuan, dan inkonsistensi akhlak, dan juga berasal dari eksternal, yaitu keberagaman mad'u, misinterpretasi di media sosial, kondisi sosial politik yang sensitif. Teman-teman, dakwah sekarang diuji bukan hanya di mimbar, tapi juga di layar HP dan media sosial. Maka yuk mari jadi dai muda yang kritis berpikirnya, tepat strategi komunikasinya, bersih hatinya, dewasa dalam bermedia. Mari kita dakwah dengan cara kreatif, intelektual, dan beretika. Kesimpulannya, dari 3 tokoh tadi terdapat perbedaan pendekatan tetapi tetap satu tujuan, yaitu membimbing manusia pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dakwah yang ideal sama dengan perpaduan akal, sosial, dan juga spiritual. Dakwah diarahkan untuk mencerdaskan, membangun, dan juga menyucikan. Jadi intinya, saya mengajak kita semua jangan hanya jadi generasi yang menyuarakan dakwah, tapi jadi generasi yang memahami landasan dakwahnya. Karena dakwah yang besar bukan hanya didengar, tapi dipahami, dirasakan, lalu digerakkan dalam kehidupan. Yuk, mulai dari diri kita, dari komunikasi kita, dan juga dari konten kita. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.